Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak bosan dan tidak pernah jemu-jemu kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih diberikan kita kesehatan, keselamatan, kesempatan, dan waktu dan kemauan sehingga kita bisa berkumpul di virtual Zoom meeting pada hari ini untuk melaksanakan perkuliahan ke-7 mata kuliah komputer di program studi PPKN semester 1A pagi. Tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita memperbanyak membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kiranya kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, pada pertemuan ke-7 ini seyogianya saya memberikan kuis namanya. Kuis itu tujuannya untuk mengasah dan melatih keterampilan kalian sehingga nanti menuju mid semester ada bekal, ada suatu hal yang kamu sudah bisa ketahui, berarti kurang lebih nanti mid atau ujian tengah semesternya kurang lebih seperti ini. Cuma saya sedikit ceritakan saja tentang pelaksanaan mid di kita di kampus. Mungkin kamu sudah ada mendengar dari abang Stambuk, kakak-kakak senior, atau mungkin sama sekali mungkin belum pernah mendengar atau belum tahu sama sekali. Kalau belum pernah dengar sama sekali, berarti hal ini bermanfaat dan juga menjadi suatu informasi. Yang pertama, nanti pelaksanaannya akan dilaksanakan mulai hari Senin depan, 22 November, nanti dilaksanakan selama 1 minggu. Nanti rosternya akan dibagikan minggu ini, kemudian pelaksanaannya karena kita masih belum bisa ke kampus, maka teman-teman nanti dari rumah masing-masing mengerjakan mid semesternya dengan catatan mengikuti jadwal atau waktu yang telah ditentukan oleh dosen. Jadi nanti misalnya nih jadwal komputer hari Senin jam 7.30. Nah, biasanya kan ujian itu waktunya hanya 1 jam. Tetapi nanti dosen bisa mengumpulkannya, batas mengumpulkannya nanti bisa dimundurkan, bisa saja sampai siang hari, tergantung dosennya. Ada dosen yang tidak mau mundur ikut jadwal. Maksudnya sesuai dengan jam itu kamu harus mengumpulkannya. Bisa saja nanti dosen meminta dikumpulkan di e-learning, bisa saja diminta dikumpulkan di Google Form, bisa saja diminta di japri jawabannya, PDF-nya. Atau bisa saja nanti diminta di grup kelas, tapi kalau di grup kelas saya rasa nanti jadi ada yang menyontek nanti kalau dikirim siapa yang duluan gitu. Maka nanti caranya adalah kalau saya nanti mudah-mudahan saya menggunakan e-learning kembali juga, memang sampai saat ini belum saya bagi kodenya, nanti akan saya bagi soal. Kalaupun nggak sempat itu membuatnya, nanti akan saya coba pakai Google Form, karena nanti di situ akan terlihat jamnya ya, jam yang mengirim pertama. Artinya yang pertama mengirim itu adalah anaknya yang cekatan, cepat, tangkas gitu ya, dan itu ada penilaiannya. Yang pasti jawaban itu ditulis tangan, bukan diketik. Beda halnya kalau mungkin mata kuliah saya komputer. Kalau mata kuliah saya mungkin nanti saya akan meminta kalian untuk mempraktekkan mendelay di beberapa soal-soal yang Bapak berikan. Atau jangan-jangan nanti saya minta Anda untuk membuat suatu rekaman Zoom, Anda recording diri Anda, terus Anda jawab soal-soal saya dengan mempraktekkannya di Zoom. Misalnya nomor 1 saya minta, bagaimana cara membuat kutipan di akhir kalimat? Nah, itu misalnya kalimat pertama saya. Anda jawab. Nanti Anda buka Zoom meeting
baru Anda ketik new meeting, baru nanti Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyadi Panggabean, dosen komputer yang terhormat, teman-teman sekalian yang saya banggakan, saya akan mencoba menjawab ujian mid semester yang telah diberikan oleh Pak Supriyadi Panggabean kepada kita, yang beliau meminta untuk kita jelaskan melalui Zoom meeting, dan berikut penjelasan saya atas jawaban-jawaban pada soal komputer yang telah diberikan. Untuk nomor 1, nanti kamu boleh share screen nanti soalnya kan gitu. Bagaimana cara membuat kutipan di akhir kalimat dengan menggunakan beberapa style. Yang pertama, nanti kamu jelaskan. Kita buka Microsoft Word, kemudian setelah kita buka Microsoft Word, kita buka juga Mendeley. Berbarengan dibuka ya, Microsoft Word-nya dibuka, Mendeley-nya dibuka. Kemudian kita jangan lupa pastikan bahwa sudah uninstall teman-teman, sudah terkoneksi, sudah terhubung ya. Tapi di sini tidak akan dijelaskan lagi cara itu karena kemarin sudah pernah disampaikan oleh Bapak kepada kita di tugas sebelumnya. Nah, hari ini akan fokus untuk menjawab ujian tengah semester saja. Nah, di situ nanti mulailah teman-teman menceritakan. Baik, pertama kita cari dulu satu tema atau satu PDF atau satu bahan bacaan yang akan kita ingin ambil atau ingin kita kutip bacaannya begitu. Mari kita pergi ke Google Scholar. Bebas aja teman-teman ya, bebas aja ambil temanya ya, tak perlu harus sejarah komputer, tak perlu harus menilai, bebas misalnya tentang pendidikan Pancasila kewarganegaraan atau tentang Pancasila misalnya, topik tentang Pancasila misalnya, apa yang mau kamu ambil. Nah, habis itu nanti kamu ceritakan. Yang pertama teman-teman kita download, setelah kita download jangan lupa kita masukkan dia ke library atau ke tempat Mendeley. Namanya ke tempat ada namanya library-nya atau add file-nya gitu ya. Kita masukkan. Habis itu kita bisa langsung membuka, klik kiri 2 kali, kita cek mana kira-kira kalimat yang ingin kita lakukan pengutipan. Kita lakukan kutipan. Misalnya ini teman-teman satu paragraf ini, jangan satu paragraf, satu kalimat ini kita ambil. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, saya menyarankan kepada kita, ketika walaupun kamu mengutip sesuatu, misalnya nih, saya akan coba praktekkan ya. Misalnya kamu walaupun mengutip sesuatu, setidak-tidaknya kamu harus merubah susunan kalimatnya. Jangan persis. Itu saran saya. Maksud saya jangan persis, itu untuk menunjukkan kita itu tidak ada kecerdasan bahasa yang kita miliki. Walaupun kita misalnya mengambil alur berpikirnya, tapi kita merubah arti kalimatnya. Misalnya saya praktekkan lisan aja. Misalnya bahasanya seperti ini. Komputer adalah suatu perangkat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Itu ya kalimatnya yang mau diambil. Buka kurung, Panggabean. Kenapa Panggabean? Karena kalimat kedua. Nama terakhir saya ya, Supriyadi Panggabean. Misalnya itu Panggabean, 2021. Itu tampilan kalau di Mendeley. Saya ulangi sekali lagi. Komputer adalah perangkat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Suatu perangkat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Coba teman-teman, rubah kalimat saya tadi menjadi kalimat teman-teman. Kamu udah dengarkan saya nih. Komputer adalah perangkat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Coba rubah kalimat saya tadi menjadi sebuah kalimat yang mirip maknanya. Walaupun kata-katanya beda, tetapi arahnya mau ke sana juga gitu. Untuk menyatakan itu. Kira-kira apa? Coba siapa yang bisa? Izin saya, Pak. Ya, silakan Rido. Komputer merupakan sebuah alat yang membuat kinerja menjadi efisien, baik, serta membuat kinerja manusia tadi, Pak, melakukan kinerja yang lebih baik gitu, Pak. Ya, sudah boleh. Tapi nanti kan kalau misalnya diketik kan kita kan, ini kan karena lisan ya, mungkin Rido agak sedikit ada
belepotan dikit di tengah-tengah tadi. Tapi kalau misalnya kita ketik nanti, kita bisa memperbaikinya. Ini udah pas nggak? Udah bagus nggak? Nah, bagus sekali. Udah bagus sekali saya rasa. Komputer merupakan. Jadi diganti kata adalahnya menjadi merupakan. Nah, itu ya. Boleh juga yaitu. Karena terkadang plagiat, mesin plagiat itu membaca. Mesin plagiat membaca itu, teman-teman. Ada kalanya dia akan membaca, walaupun kita sudah sertakan penulisnya, tapi udah kita sertakan daftar pustakanya, tapi terkadang itu masih dibaca sebagai plagiat. Maka salah satu cara untuk menghindarinya, saya selalu mengatakan kepada kalian, jangan lupa sertakan tanda kutip. Tanda kutip di depan dan tanda kutip di belakang. Seperti itu. Kalau misalnya gini, kalau di depan misalnya, Fajar, buka kurung 2021, mengatakan bahwa titik 2, baru tanda petik. Itu kalau di depan. Kalau di belakang juga nggak masalah saya rasa. Kalimat tadi ya, komputer merupakan atau ya, komputer merupakan suatu alat. Diganti ya, tadi kan ada kata perangkat. Ini diganti menjadi suatu alat. Itu adalah suatu hal yang bagus. Ya, ini penting teman-teman topik ini. Karena nanti ini akan berdampak kepada studi Anda di waktu skripsi atau jurnal dan lain sebagainya. Saya sederhana sekali capaian saya kepada kalian. Di semester 1 ini, di akhir nanti sebelum UAS, Bapak pengen kalian bisa menuliskan suatu jurnal sesuai dengan bidang kita hari ini. Komputer lah katakan. Boleh nanti kolaborasi, collab 2 atau 3 orang. Katakanlah 3 orang paling banyak. Kolaborasi, kalaupun misalnya tidak mau kolaborasi, mau berdua juga boleh, mau sendiri juga boleh. Nanti Bapak akan kasih cara, Bapak kasih nanti tutorial bagaimana cara menuliskan suatu jurnal, artikel. Karena jangan salah teman-teman, nilai jual mahasiswa sekarang ada di sana. Kalau kamu bisa menulis suatu artikel, hasil pemikiranmu, dan kamu membuat di dalamnya sampai 30 atau bahkan 50 daftar pustaka, kamu adalah mahasiswa yang rajin membaca. Kamu diklaim, dicap mahasiswa yang rajin membaca. Jadi, ini sangat penting. Nanti sebelum UAS, Bapak akan minta nanti kalian untuk menuliskan kayak jurnal lah gitu. Latihan aja, bukan kalau memang teman-teman ngebet, konsepnya bagus, saya lihat, saya bantu nanti untuk mensubmit. Dan jangan salah, itu nanti bisa dipakai untuk menambah borang, mana tahu PPKN bisa mau naik dari akreditasi B menuju ke akreditasi A. Karena apa? Karena mahasiswanya memiliki kinerja di luar. Dan mohon izin, Ridho Alfiansyah ini sebagai host, sebagai MC, itu juga nanti akan memberikan impact untuk prodi kalian. Ya, jadi kalau mau naik akreditasi program studinya menjadi lebih baik, menjadi misalnya A, saat ini kan kalian masih B, mana tahu nanti bisa menjadi A, tentunya harus didukung apa saja ini kreativitas mahasiswa. Lulusannya ini, mahasiswanya yang saat ini berjalan tuh, apa aja kerjaannya. Ternyata misalnya udah punya jurnal misalnya 15, masih semester 1, janganlah dulu 15, 1 aja dulu udah hebat banget ini. Jangankan semester 8 aja belum tentu ada 1 jurnalnya. Artikelnya 1 aja belum ada. Selama ini kerjanya hanya copy paste. Ini yang harus kita rubah teman-teman sekalian. Jadi ini sesi motivasi, tapi nanti itu bahasan kita nanti. Kembali ke recording tadi, Anda ceritakan, kita ambil PDF-nya, setelah kita ambil, ini misalnya kita, kalimat saya tadi misalnya kan gitu, kamu baca, komputer adalah suatu perangkat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kamu ambil itu. Kamu hanya baca itu, tapi yang kamu ketik nanti kalau pasti gini teman-teman bertanya-tanya, Pak, apakah tidak salah kita nanti Pak udah kita ambil punya orang, tapi bahasanya itu nggak kita ambil semua? Tidak salah, karena kan kita mengambil alur berpikirnya, karena kita membaca dari dia dulu, kita terinspirasi dan mengambil menjadi kalimat kita sendiri. Untuk menghargainya, karena kita udah mengambil ide dia, karena kita baca dari dia dulu, baru kita bisa buat kalimat. Kita harus tetap mencantumkan orangnya. Jadi seperti tadi Ridho mengatakan, komputer merupakan suatu alat ya yang menjadikan pekerjaan menjadi lebih efisien. Itu tadi yang saya tangkap ya, lebih efisien,
berdaya guna, dan tepat manfaat misalnya gitu. Nah, ini kalimatnya kan udah bagus nih. Hampir sama itu maksudnya dengan yang tadi kan. Titik. Jangan titik dulu. Kasih satu spasi, baru mulai dengan insert citation. Nah, mulailah teman-teman jelaskan. Lalu teman-teman kita klik insert citation. Jangan lupa kita perhatikan metadatanya dulu sudah bagus atau belum. Setelah itu baru kita klik insert citation, tulis tadi namanya Panggabean cari. Nah, nanti kamu boleh tambahkan teman-teman. Kita membaca itu dari halaman berapa di jurnal saya misalnya. Nanti kamu bisa tambahkan halamannya. Oke. Misalnya saya praktekkan sekarang ya. Ini misalnya ya. Kita buka Mendeley dulu ya. Oke, Mendeley-nya sudah terbuka belum? Oke, ini lagi proses synchronizing. Oke. Misalnya saya ambil tentang ini ya. Saya pernah kemarin menulis tentang computational thinking ya. Computational thinking ini adalah suatu syarat ke masa depan. Anak-anak harus bisa berpikir seperti komputer. Ya. Kenapa? Coba lihat komputer itu. Berapa banyak pun, nggak usah jauh-jauh lah. Kalkulator ini aja, coba lihat kalkulator ini. Kita kasih aja asal-asal sembarang angka gini, besar gini, kali gitu ya. 1, 2, 3, kita kalikan ini dengan dia tadi kan. Dia bisa mengerjakannya teman-teman. Secepat kilat langsung ketemu jawabannya. Segini kan. Entah bacanya entah apa ini. Kalau sampai sini juta, ini miliar, ini triliun. Nah, ini nggak tahu ini bacanya apa nih. Kalianlah baca sendiri. Tapi Bapak orang matematika. Coba nanti dicari. Saya aja nggak tahu. Duit saya aja baru sampai juta-jutanya duit saya. Duit kalian udah sampai sini kan? Ya, kalau main Bitcoin ya, kripto ya. Ntar lagi bayarnya udah bisa. Nah, itu maksud saya gini. Luar biasa kan? Ini siapa yang membuat kalkulator nih? Programnya. Kita manusia. Kita manusia yang membuat komputer ini nggak? Kita nggak manusia. Manusia yang buat komputer ini teman-teman. Tapi komputer ini kok bisa lebih pintar dari kita? Nah, jangan salah. Berarti yang lebih pintarnya manusianya. Catat itu. Maka ini kemarin saya pernah nulis tentang computational thinking. Nah, saya mau ngambil, saya ada menggunakan bahasa Inggris juga di sini ya. Saya ada juga gunakan bahasa Inggris. Nah, ini misalnya nih. Ini bahasa Inggrisnya. Jadi, kalau bahasa Inggris itu teman-teman, silakan aja ambil dia kalimatnya dulu, baru kamu translate ke bahasa Indonesia, baru kamu gunakan, kamu rubah menjadi bahasa kamu sendiri gitu. Misalnya ini kan kamu, ini saya ajari kamu ya caranya mengambil dari bahasa Inggris ya. Biar kamu itu keren gitu. Kamu harus berani untuk mengambil dari kalimat bahasa Inggris. Misalnya nggak usah panjang lah. Nah, misalnya nih, besides one of most important components of IT is to make students of comprehensive schools ICT literate. Nah, misalnya ini. Oke, saya bukan dosen bahasa Inggris ya. Kalau kedengarannya bagus bahasa Inggris saya, itu hanya kebetulan. Nah, misalnya ini ya, langsung buka ke apa namanya, Google Translate ya. Buka Google Translate. Saya sudah menjadikan Google Translate itu kebutuhan. Saya letak di atas. Nah, habis itu ini rubah bahasanya. Kemarin saya mau rubah bahasa Korea menjadi Indonesia. Saya mau ketik di sini bahasa Inggris. Yang tadi sudah kita copy, kita paste. Langsung di sini akan muncul bahasa Indonesianya. Selain itu, salah satu komponen terpenting dari teknologi informasi untuk menjadikan siswa. Nah, coba kita cek di sini. Bahasanya terlalu kaku. Kayaknya bahasa yang di bawah ini kayaknya lebih sedap. Misalnya ini. Selain itu, salah satu komponen terpenting dari teknologi informasi adalah untuk membuat siswa komprehensif melek TIK. Siswa sekolah yang komprehensif melek TIK. Misalnya inilah dulu kita ambil. Nah, ini apa kira-kira maksudnya ini teman-teman? Salah satu komponen terpenting dari teknologi informasi itu kan siswanya itu harus pandai pakai TIK. Supaya bisa, itulah salah satu komponen terpenting dari teknologi informasi. Nah, bahasanya ini apa bisa kita buat teman-teman sekalian? Di sini. Saya bisa buat misalnya bahasanya itu apa? Setelah saya baca ini tadi mana tadi terjemahan saya tadi. Nih.
Ini bisa saya ganti bahasanya menjadi gini. Ya. Nggak usah melek IT lah. Nah, baca dulu balik lagi apa tadi yang kamu tulis. Komponen tadi kita ganti dengan kata kunci. Ya, menjadi salah satu kunci penting di sini tadi katanya salah satu komponen dari TI ya, berarti dari TI. Nah, ini kata melek teknologi saya ganti dengan cerdas menggunakan ya. Cerdas menggunakan teknologi informasi komputer menjadi salah satu kunci penting dari teknologi informasi. Ini udah bahasa saya, tapi saya terinspirasi bahasa ini dari teman tadi. Maka saya harus buat dong. Siapa tadi nama artikelnya? Artikelnya tadi siapa penulisnya tadi? Valentina Dagiene Gabriel Stupurian. Ya, orang ini dari mana nih? Nggak tahu saya dari mana ini. Universitasnya. Oke, saya buat ya di sini. Baru saya buat insert citation. Saya ketik Valentina. Ini dia. Valentina Dagiene Gabriele Stupurian. Oke. Nah, begini nanti dia teman-teman. Jadi teman-teman jawablah ini. Jadi teman-teman untuk meletakkan di akhir kalimat kurang lebih seperti ini untuk jawaban nomor 1. Sekarang saya lanjut untuk jawaban nomor 2. Bagaimana jika mau diletakkan di awal kalimat? Nah, mulai lagi teman-teman. Saya akan contohkan dengan kalimat berbeda, tidak lagi dengan ini. Saya akan ambil artikel yang berbeda ya teman-teman. Iya Pak, dan teman-teman sekalian yang menonton ujian tengah semester saya ini. Nanti saya upload juga itu UTS-nya, biar nanti tidak ada dusta di antara kita. Misalnya ini, saya ambil ini, yang ini, computer science, ini nggak cocok kayaknya. Yang ini aja, bringing computational thinking, nggak ada PDF-nya ya. Yang ada PDF-nya ini, ini. Misalnya inilah ini. Oh, nggak muncul ya, nggak ada PDF-nya ya. Coba ntar saya klik open file, bisa nggak? Oh, udah, oke. Nah, ini dia. Misalnya ini adalah bahan belajar computational thinking. Nah, ini. Kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan komunikasi adalah kemampuan yang paling penting dalam pembelajaran abad 21. Di antara kemampuan lainnya membaca, matematik, sains. Siswa zaman sekarang perlu untuk mengembangkan keterampilan berpikir, menguasai pengetahuan tentang konten, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kalaupun misalnya kita harus dihadapkan pada pilihan untuk misalnya langsung copy paste, misalnya nih, kita harus dihadapkan pada pilihan copy paste, kita jangan lupa untuk meletakkan tanda kutip tersebut. Seperti ini misalnya. Tadi itu yang mengatakannya tadi siapa tadi ya? Di depan ya, di depan kalimat. Tim Olimpiade Komputer ya. Nah, ini dia. Tim Olimpiade Komputer yang tadi yang bahannya apa ya? Yang ini yang bahan SMA ya tadi ya. Ini tadi bahan apa tadi? Oh ya, ini tingkat SMA ini ya. Kita gunakan yang tingkat SMA. Kita buka. Coba kita cek lagi balik ini edit citation. Ini kita cek. Coba kita delete aja lah dulu. Saya takut ini bukan SMA tadi. Malah SMP ya. Tim Olimpiade Komputer. Oh ya, SMA paling atas. Dan misalnya gini kan. Nah, kemudian teman-teman, kita mau menggunakan di awal kalimat. Nah, teman-teman diceritakan. Kita arahkan kursor. Kemudian kita klik edit citation. Kita arahkan kursor ke penulis dan tahun. Kemudian kita ketik suppress author. Kemudian kita bisa lihat di halaman berapa kita membacanya. Jangan lupa. Nah, kalau misalnya kita terlupa, kita bisa baca lagi balik. Nah, misalnya dia tadi di halaman 2 ya ini ya. Di halaman 2 tadi ini kan yang kalimat itu ya. Nanti maka ditambahkan seperti ini, edit citation lagi. Klik di namanya, jangan lupa dikasih halaman 2. Kemudian oke. Seperti ini ya. Misalnya gini. Dan jangan lupa menuliskan di depan nama penulisnya
secara manual. Tim Olimpiade Komputer Indonesia 2017 P2 mengatakan bahwa titik 2, jangan lupa titik 2 baru tanda petik, baru kamu paste yang tadi semua. Kemudian kamu tutup, dan jangan lupa dirapikan semua rata kiri dan kanan dari home yang ini ya, rata kiri kanan. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa ini dimasukkan ke ke dalam. Misalnya ini kita jadikan satu kalimat lah, misalnya begini ya. Nah, ini sudah kelihatan rapi. Ini jangan lupa dikasih tanda titik seperti ini. Nah, jadi teman-teman ini terlihat ya, di depan, yang ini di belakang. Ini menjadi satu kalimat. Ya, tim Olimpiade Komputer mengatakan bahwa siswa zaman sekarang perlu mengembangkan keterampilan berpikir, pengetahuan tentang konten dari persoalan yang dihadapi, konten knowledge dan mempunyai bla 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 bla. Nah, nanti soal nomor 3 apa lagi? Nanti saya misalnya minta nanti penjelasan tentang apa? Bagaimana cara menggunakan penulis jika misalnya kita mau mengutip dalam, misalnya dalam. Nah, misalnya kamu mengutip tulisan seseorang tetapi sudah pernah dikutip di tulisan orang. Nah, itu kayak mana itu? Itu yang seru. Sebentar ya, saya contohkan dulu yang ini ya. Atau nanti saya akan harus buat tutorial setelah ini sebagai bahan ujian kalian ya. Saya akan buat lengkap nanti tutorial Mendeley setelah ini. Karena waktu saya lihat sudah mau habis. Tidak sempat. Pak, izin off cam soalnya jaringan saya jelek. Ya, Irma Amalia, tidak apa-apa. Melihat waktu yang sudah sedikit, saya nanti akan menjelaskan lengkap dari pertama nanti. Tetapi ada hal yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman. Bagaimana misalnya kita kalau misalnya mau merubah add all, itu kan ada add all ya. Add all itu biasanya kalau dia penulisnya tiga orang. Kalau dia 3 orang biasanya kan add all ya, diterjemahkan sama Mendeley. Harusnya itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kita sering nulis DKK begitu. Nanti bagaimana cara menulisnya agar menjadi bahasa Indonesia? Nanti saya coba praktekkan, bahkan sebenarnya di YouTube juga sudah banyak sih tutorialnya. Kemudian nanti di tutorial yang saya akan jelaskan, nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan prefix dan suffix ya. Yang ini teman-teman. Sebentar ya, saya coba saya screen kembali. Saya akan menjelaskan ini nanti, karena waktu udah singkat. Saya akan menjelaskan ini nanti nih. Ini bagaimana nanti letak di sini dulu, baru nanti reference, edit citation, letakkan di sini. Ini bagaimana cara pakai prefix dan suffix nanti saya akan jelaskan. Yang ini ya, saya akan jelaskan di tutorial yang akan saya buat sendiri. Saya akan bagi sebagai bahan ujian. Artinya nanti dari recording saya itu nanti itulah bahan ujian kita. Saya hanya pengen kamu nanti mengulangi lagi dengan cara kamu, dengan sumber bacaan kamu sendiri yang berbeda. Kemudian nanti Bapak juga nanti akan menjelaskan bagaimana di rekaman saya nanti menambahkan nomor halaman begitu ya. Nomor halaman, kemudian bagaimana nanti mengganti bahasanya tadi ya. Biasanya kan kita gunakan bahasa kutipannya itu kan PP ya. Harusnya kan kita bisa ganti dengan menggantinya menjadi dengan halaman begitu. Nah, biasanya sebenarnya kita mengambil dari sini. Tapi nanti kalau ini sudah terputus teman-teman, mohon izin perkuliahan kita hari ini sudah saya anggap selesai. Biasanya dari sini sih. Katanya untuk merubah halaman itu dari style ini ya. Nanti di sini ada more style. Nanti di situ ada pilihannya nanti bahasa Indonesia. Ini dia. Ini dari sini dia biasanya Indonesian. Kita pilih Indonesian. Nah, nanti teman-teman mau coba ini Indonesian dan gitu. Nanti di sini jadi halaman ini, lihat ini. Jadi halaman kan teman-teman. Kan biasanya kan PP ya. Mohon izin ini sudah habis waktunya. Makasih. Nanti saya buat recording saya, ikuti recording saya untuk UTS kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman, nanti ini saya upload juga ya, ditonton ulang, mana tahu ada yang penting ya. Pokoknya recording itu lebih lengkap.